Kemana aja hari ini liburan? eh di rumah aja. Nggak kemana-mana. Ya, Ngapain cuy seharian? aman sih. Ngapain? Oh, Ini apa namanya? Main game. Nggak ada keluar berarti hari ini. Main sama teman gitu ke pantai mana? Bali banyak 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 banget loh pantai yang bagus-bagus. Pak, Bali kan banyak pantai bagus kan. Nggak main-main sama teman kan hari ini keluar ke pantai. panas. Males. Tapi kamu nggak doyan ke pantai ya? Panas. Oh panas. Oh iya iya iya. Si Loleknya belum join ya? Ini dia. Halo Lolek. Halo. Belum lihat lagi nih. Oh, Ah sudah ini sudah. nih, udah Pak, sudah kelihatan nih. Oke oke. Masuk masuk dulu. Mana nih, mau lihat wajahnya Lolek. Kemarin nggak kelihatan sama sekali, jadi nggak kenal. Harus tunggu. Ah, akhirnya. Berarti udah nih, Agus juga udah bisa lihat ya. Iya. Lolek, Sama sore back sama to. sore apa? Sama sore sama sore. Sama sore. Ucap sama sore. Do you hear me? Yes. Yes, Yes, Pak. okay. My sound is clear. Is it my sounds clear, Lolek? Apakah suara kamarku terdengar jelas? Yes. Oke. Di sekolah ini ya, Lolek pakai bilingual ya. Kalau Agus kan dia bahasa Indonesia, Gus kemarin ya, Gus. Dia juga. Di apa tempat Lola juga ini ya bahasa Indonesia semua ya pengantar sekolah ya. Ya. Oh iya ya, oke oke. Tadi katanya si Agus ini, Agus katanya nggak ngapa-ngapain dia selama hari Sabtu ini, dia katanya di rumah aja. Lola hari ini ngapain, kan libur kan hari ini, nggak ke pantai? Benar renang, benar renang. Pulang renang. Oh kan renang Latih tuh. renang. Gus, berenang Gus, enak tuh hari Sabtu berenang. Kalau hari hari Jumat dimajukan boleh nggak? Apa bilang? Mas, kalau hari Jumat dimajukan boleh nggak ya? Jumat dimajukan ke hari apa ya Pak? Nggak jamnya geser Oh, dimajukan. saya justru memang kalau hari Jumat ini jamnya ya, mau ini ya di ke jam 3 gitu ya rencananya Iya ya. iya iya. Iya, Jam 3 WIB gitu ya, Pak. iya. Berarti di sini jam 4 di Indonesia Timur Tengah jam 4. Agus gimana, Gus? Kalau hari Agus Jumat, boleh. Gus? Agus boleh nggak ya? Apa? Dimajuin ke jam 4 ke jam 3 WIB berarti ke di tempat kamu berarti jam 4 nanti, Gus. Pagi. Hari Jumat. Ada Jumat jadwal lagi ini hari nggak Jumat. ekskul takut nanti Jumat. tabrakan. Enggak. Bisa. Habis saya. Berarti nanti ini ya dijadwalkan nanti jam. Bentar, Kak, mau catat dulu. Karena Berarti Jumat nanti requestnya jam ini ya. Requestnya tadi Jumat jam 3 WIB atau jam 4 WI Wita lah ya, jam 4 Wita. Oke, oke. Nanti saya informasikan ke tim administrasi Algonovanya dulu ya, Pak. Nanti iya setelah kalau boleh udah boleh. Ini ini Lole nanti saya sambil makan katanya lapar pulang renang. ya lah biasanya renang kan ini lapar ya. Dari sekarang lu udah jam ini kan Lapar. Pak di sana ya, setengah 8 ya udah di ND Sekarang kan, ya setengah 8 ya. setengah 8. Setengah Oke oke 8. oke. Nggak apa-apa Pak, senyamannya aja. Tapi nanti tetap dijaga fokusnya aja ya. Ya. Karena nanti kita seperti biasa. Atau kalau dimaju ke jam 7 boleh juga. Kalau yang ini
malam ini, yang malam minggu tuh. Boleh, kalau saya Sabtu sebenarnya masih requestnya memang, tapi tergantung nanti Agus juga ya Pak kesepakatan. Iya. Saya juga kemarin tuh nggak nyangka dia ini siswanya dari Wita kan. Ini pasti udah kemalaman juga kalau mulai setengah 8. Oh gitu ya, Hari ya Sabtu berarti juga kan sayang banget. Gimana Gus? Mau kita majuin juga di hari Sabtu? Nah, Bisa. jam berapa? 7 Nanti dia dari jam jadi jam 6 WIB. 6 ya, jam 6. Hmm, Jam Sabtu 5 juga bisa sebenarnya aja. saya nggak masalah sih Pak. Oh, Kalau misalkan jam ini pengen lebih cepat, boleh juga hari Sabtunya. Nah, kalau jam 6. bisa nggak ya Agus? Chat. Agus bisa, bisa juga sih katanya infonya Pak. Sabtu Oh berarti boleh. jam ini ya. Kita mulai jadi apa ini? Jam 17 WIB atau dari jadi jam 18 WIB? 18 WIB. Jam 18 ya Pak? Iya, berarti jam sini Jam jam 7 malam di ini ya, malam. IND ya. Iya ya, benar ya, Oke benar. oke, saya note dulu. Dan nanti saya Iya, infokan. Oke, berarti nanti ini pengajuan perubahannya udah disepakati sama Agus sama Lolek Lolek. juga. Nanti jauh Jumat jam 4 WIB, 4 sore, Iya, ya. atau jam 5 di... Atau Eh, dimajukan hari Jumatnya. Jumatnya tadi Hari jam berapa? Jadi, oh jam 3 tadi ya, jam 3 3 WIB jam ya. 3. Iya, Oke, sorry, sorry. Jam 15 WIB, terus Sabtunya jadi 18 WIB gitu ya, Pak. iya, 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 iya. Oke, oke. Oke ya, Gus ya, di notit ya, nanti kamu infokan lagi di grup lah, kalau udah di approve sama ini, tim Oke. administrasinya. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama, Pak. Ya, silakan Nah, lanjut Mas. oke, Ya, nah ini kemarin ada beberapa yang kelewat dari sama ini ya. Mas Marco nanti, Kak Marco nanti review cepat aja. Jadi nanti gini, kemarin tuh Kak Marco jelasin ke Agus juga, kalau selama nanti di sesi sama Kak Marco itu ada 3 ground rule ya, atau aturan sederhana yang mau sama-sama kita sepakati selama kelas berlangsung gitu ya. Nah yang pertama itu, matematika itu sebagai anak tangga ya kemarin ya Gus, kita jelasinnya ya. Jadi kayak misalkan kita itu belajar dari dasar-dasarnya, pelan-pelan dari dasar dulu, perjumlahan, pengurangan, perkalian itu jadi dasar gitu kan. Kemarin kita suruh bayangin kalau kita naik tangga, kalau di sekolah misalkan ada tangga, kalau dari tangga 1 ke tangga 4 itu kan effortnya ekstra keras ya, langsung harus angkat kaki setinggi mungkin itu kalau mau dari tangga 1 ke tangga 4 gitu. Nah, matematika juga gitu, ada tahapannya gitu ya, pelan-pelan. Satu-satu tangga dulu dicapai, nanti tangga selanjutnya bakal mudah dicapai juga. Nah, aturan keduanya gini, selama sesi sama kamarku juga nanti itu nggak jangan takut salah. Yang penting mau berusaha dan mencoba. Lebih baik dia salah tapi udah berusaha ketimbang tidak berusaha sama sekali ya. Nah, sama yang ketiga itu poinnya adalah setiap sesi itu nanti setiap pertemuan selanjutnya harus lebih hebat dari kemarin. Jadi prinsipnya itu hari kemarin, hari ini kita harus lebih bagus lagi dari hari kemarin. Kalau kemarin itu kita masih banyak yang salah ya, belum mengerti penjumlahan. Hari ini kita tingkatkan lagi, lebih jago penjumlahan. Mungkin dari sebelumnya kita penjumlahan 2 digit, nanti 3 digit, 4 digit, jadi ada selalu perkembangan. Sepakat ya, Lolek sama Gus ya. Ya. Nangkap ya. Ini yang harus diingat ya. Diingat dan kita lakukan selama sesi sama kelas sama Orko. Jadi belajarnya pelan-pelan dan juga dari satu anak tangga demi anak tangga ya, tangga matematika dan pelajarannya. Yang kedua jangan takut salah, yang penting berusaha sama mencoba. Yang ketiga itu nanti selalu punya prinsip lebih hebat dari kemarin. Oke, nanti para kamar kode setiap sesi akan selalu ada games dulu. Nah, kali ini kita mainnya games di quizzes-quizzes dulu ya. Nanti kita bikin lagi game yang lebih menarik lagi setiap sesi yang pasti seputar dengan matematika. Nah, ini boleh di ini dulu. Kalian boleh login, bisa buka websitenya. Kak Kamarko kirimkan di chat. Bentar. Kita main pemanasan dulu. Ada yang baru berenang, ada yang juga katanya nggak ngapa-ngapain hari ini. Jadi beri panasin dulu ininya gitu ya. Boleh dibuka dulu ya. Boleh klik dulu. Dah, Kenapa? dah, dah, klik. Udah kali ya? Ya. Hmm, udah ini. Coba ya. Bentar.
Tinggal masukin kode berarti ya. Ya. Kodenya, ntar gue kirimin di kolom chat. Sebentar. Kodenya ini. Boleh ya mau share screen hari ini yang share screen berarti mau lihat ini dulu, screennya Lolek dulu. Share screen. Lolek bisa share screen? Hmm, Bisa di share screen? di-share. Jadi gini, boleh ini tekan share tombol share screen di layar Zoom supaya nanti Kak Marco bisa lihat layar ini kamu, layar layar laptopnya Lolek selagi Udah. mengerjakan. Belum ke share. Oh, ini udah. Yuk, Ini udah bisa tekan join mana? ya. Itu enter code, klik enter kode yang di atas pojok kanan. Nah, Agus sudah bisa join, Gus. Ah, Udah masukin kode masukin juga. nama. Kode Nah, udah. Oke, nah. oke. Nah, kodenya dikopikan yang tadi ya, Lolek ya. Lolek udah sering main ini belum? Udah di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris. Ya, ya, berarti udah tahu kegunaan item-itemnya udah tahu ya. Udah. Oke, udah berarti nanti udah lebih lancar ya. Silakan dimaksimalkan itemnya. Kita saling berlomba tapi lombanya lomba positif ya. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Yang bingung-bingung nanti kita pelajari bareng-bareng. Ya, udah bisa join. Ya, kita mulai. Boleh join, Gus. Oke. Oke ya. Siap ya? Udah. Kita Siap, siap. mulai.
11 tambah 21. Oke, Lole katanya udah kelar ya. Nunggu Agus sebentar ya. Santai aja, Gus.
Lolek coba nanti dicek dulu yang salah tadi yang mana aja. Oke. Yang salahnya dua. Ada dua tadi ya. Ntar kita bahas bareng-bareng. Sudah Oke, selesai. oke. Game kali ini Lolek satu, Agus ranking 2 ya. Ini kita lihat skornya dapat berapa, Agus? 65. Pak Marco lihat dulu. Bentar. 65. Coba dulu. 65%. Susah nggak? Ini lebih susah atau lebih mudah dari yang kemarin, Gus? Sama Lolek ini susah nggak? Gampang ya? Mudah. Hanya dua yang susah. Kenapa? Minum dulu, minum dulu. Agak susah sedikit. Oh, agak susah dikit. Ya, ya, ini kita bahas, ini kita bahas. Oke. Lolek boleh stop share screen dulu, biar kita bahas singkat quiz gamenya. Oke. Oke, kita bahas. Ini tadi ini ya. Lanjutan pola tadi kalau kalian lihat, dua-duanya udah bener ya. Lolek sama Agus, ini gampang ya. Tadi kita masuk gampang karena model gambar ya. Setuju? Ini gampang atau susah nih? Gampang. Gampang, Gampang. gampang, mantap. Nah, yang ini ada, tunggu, ini juga bener ya. Kalau makin ke kanan biasanya makin membesar. Gampang. Biasanya kalau, nah pertanyaan gini, kalau ke kanan dari operasi bilangan, seperti tambah kurang kali bagi, kalau ke kanan itu biasanya dia pakai operasi bilangan apa? Antara tambah kali kurang bagi, jika pola bilangannya itu semakin ke kanan atau makin membesar, berarti dia menggunakan pola bilangan apa? Pola bilangan dengan biasanya menggunakan operasi apa dia? Kalikah, tambahkah, kurang, bagi? Gus, apa Gus? Tambah. Kira-kira Gus? Tambah. Tambah, oke. Lolak bilang tambah. Cukup cuma tambah aja? Atau itu aja? Atau ada yang lain? Ya, benar ya, tambah ya. Tapi kalau dia ditambah lagi, kalau misalkan dia pola bilangannya bilangan positif itu, biasanya kalau makin dikali pun dia pasti makin tambah juga ya. Makin ke kanan dia makin besar juga. Berarti sebaliknya, kalau dia menurun, mengecil, dia menggunakan kurang atau biasanya menggunakan bagi ya. Lagi. Oke. Nomor tiga, ini ada siapa ya? Ada yang salah nih. Saya benar. Tadi Agus jawab mana Gus? Saya paling terakhir. Yang D. Yang D ya. Boleh Ya. dijelasin nggak, Lolek? Kenapa jawabannya D? Karena dari pola itu menunjukkan angka 1, 3, 7 dan seterusnya. Artinya dia ini 1, 3, 5, 7. kenapa? Maksudnya 1, 3, 5, 7. Ya. Dan selanjutnya itu 9. Nah, karena dia ini ya bertambah-tambah dua ya. Masih ingat ini Ya. kemarin pola bilangan apa?
Ganjil. Bagus, bilangan ganjil. Oke, Gus, nangkap nggak kira-kira kenapa jawabannya yang Nangkap, D? nangkap. Tahu ya? Oke, ini membesar lah ya. Dua-dua udah benar, bagus. Good job. Ini soal gampang ya. Ini nggak perlu Kak Marco jelasin kan? Ya, Ya, Oke. Nah, ini ada siapa nih yang salah? saya tidak. Agus jawab apa nih? Dalam 1 minggu, Ani membaca 2 buku. Berapa salah, buku yang... salah jawab, salah jawab. Ini pasti ini, apa namanya tuh? Kutil. Apa kutil kurang teliti kan? Ini, buru-buru aja nih. Padahal gampang nih. Bisa nih kan, Gus? Berapa nih, Gus? Harusnya, Gus? Ya, 8. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ngerti alasan salahnya mana. Gampang kan? Tinggal dikali aja kan? Ya, Oke, Jos, lanjut. Ini, nah, ini ada yang bisa... Kamar kok minta Agus deh menjelaskan polanya nih. Polanya gimana, Gus? satu. Eh, bolanya 1, 2, 4, 8. Cacing ini. Bolanya tuh yang D. Polanya yang D, betul. Jawabannya benar. Dia aturan Ya, polanya apa? Apakah ditambah satu, apakah tambah dua, ataukah ada pola tertentu? Kamu melihat polanya gimana? Kayak kali kali Dikali, dua, bagus. dua. Jos, benar. Polanya kali dua ya. Jadi setiap Ya, setiap angka setelahnya itu harus dikali dua. Angka sebelum dikali dengan dua gitu ya. Ini ini siapa nih yang jawab? Ini jawabannya berapa nih harusnya? saya yang salah. Lo Lek jawabnya tadi apa Lek? Saya tadi jawab itu. Hmm, eh, oh ya, ini saya jawab itu 30, tiga Tiga puluh puluh, satu, 2. 32. Harusnya udah tapi udah ngerti jawabannya atau perlu ini kita jelasin ya. Atau ini Agus bisa jawab bener ya tadi ini Gus. iya karena seingat jawabannya. Ya, tapi ini masih tahu polanya gimana? Oke, kamu aku jelasin ya. 5, 10, 16. Aduh, sorry. 11. Ingat kemarin itu kalau mencari pola, kita lihat dulu kira-kira dari bilangan pertama, bilangan kedua itu dia apakah ada membentuk pola. Gitu ya. Bilangan pertama, kedua, kedua, ketiga gitu. Paling gampang ini. 5 ke 10 ini polanya kira-kira apa? Tambah dengan tambah dengan berapa nih? 5 ke 10. 5 kali 10. Tambah 5 ya dia ya. Ya, ya. Ke sini 10 ke 6 berapa? 6. Tambah Nah, 6. Ini ke sini Tambah tambah 7. 7. Berarti ini ke sini Tambah 8. tambah 8. Berarti di sini berapa? 31. 31. Oke, ke sini berarti jadi berapa? 40 Karena dia ditambah, dengan 9. nah tambah 9. Oke ya. Berarti jawabannya adalah 31. Yang A. yang Yang A ya. A. Gampang nggak sebenarnya? Gampang. 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 Nah, gini, jadi kayak yang tipsnya itu kayak gini. Kalau misalkan ketemu pola, biasakan dicoba dulu dia satu persatu. Misalkan dari 5 ke 10 dulu, 10 ke 16. Mungkin ada yang nanya gini, Kak, 5 ke 10 kan bisa juga sebenarnya nggak harus tambah 5. Iya nggak? Tapi mungkin polanya itu bukan tambah 5, tapi kali 2 gitu kan. Ini mau kali 2. Oh, tapi 10 ke 16-nya nggak ada polanya, Kak. Nah, berarti dia belum membentuk pola bilangan.
Yang lebih masuk akal itu dia membentuk pola berurutan seperti ini. Iya nggak? Ya, Paham atau hampa? paham, Paham paham. ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi udah benar semua ya. Nggak ada Ya, yang salah. Ini masih masih gampang. Ini namanya pola bilangan, tinggal pola bilangan ganjil tapi kita tambahin nol di belakangnya ya. Oke. Oh, ini bagus. Ini nggak, ini tadi berarti udah pada paham ya. Lolek sama paham. Agus tadi. Ada yang bisa jelasin cepat? Ini polanya gimana? Eh, ke bagi kiri dua, semakin membesar. Kenapa? Siapa dulu? Lolek dulu boleh. Apa nih polanya? Polanya itu bila pola itunya yang dari kiri yang jadi membesar. Dari mengecil. Dari mengecil. Oh, dari kiri itu dia dari membesar mengecil ya. Ya, Nah, terus jawabannya tadi apa jawabannya? 8. Kenapa jawabannya 8? Karena sebelum 16 itu 8. Kalau kau bilang sebelum 16 itu ada 10 sih. Salah nggak kalau kau bilang ada 10, ada 14? Kenapa jawabannya 8? Karena dia kan barisannya itu dari membesar ke mengecil. Tapi dia, Karena oke lah, karena 8 tambah 8 16. 16 tambah 16 32. 32 tambah 32 64. bagus, 64 tambah 64 128. betul. Nah, yang dibilang oleh itu benar ya. Agus punya jawaban lain, Gus? saya dibagi aja, bagi dua. Bagi dua. Jadi poinnya benar, poin Agus itu benar, poin Lola juga benar. Agus melengkapi. Jadi pola bilangannya ini setiap bilangannya itu kita bagi dua aja, gitu kan? 128 dibagi dua jadi berapa? Jadi 64. 64 Ya, bagi dua jadi Bagi dua, 32. bagi dua lagi. enam 16. belas, 16. Bagi dua lagi. 8. 8. 8, Bagi dua lagi. 4 gitu 4, ya. 4. Tapi yang diminta itu tadi setelah 16 ini. Berarti jawabannya adalah yang 8. 8. Yang A. Yang A. Gampang atau gampang kali? Gampang banget. Gampang Gampang. banget. Mantap. Aku kalau yang gampang-gampang ini suka. Berarti masih masih mantap nih. Lanjut. Ingat kemarin ada yang aku kasihin itu Fibonacci. Ingat ya, ini jangan dilupakan. Fibonacci. Ayo, Tapi ada ingat saya Fibonacci? tahu. Ayo, silahkan. Bang Lolek. Bu- Karena 2 ditambah 3 5. 5 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 tambah 5 sama dengan 13. Job, bagus. Mantap ya. Jadi Fibonacci itu adalah bilangan selanjutnya itu adalah hasil penjumlahan dua bilangan di sebelahnya. Iya ya. Misalkan kalau kita punya bilangan satu satu gitu ya. Tapi syaratnya itu dia harus ada dua bilangan di awal dulu. Berarti bilangan seterusnya berapa? Ingat Fibonacci dia menjumlahkan dua bilangan di sebelah kirinya. Berarti kalau kita punya bilangan satu satu, selanjutnya bilangannya berapa? Belakangnya Du, dua kan? Karena dia menjumlahkan Oh, ini dengan ini kan. Nah, ini maksudnya Kak Marco memberikan contoh bilangan yang berbeda. Oke, ini selanjutnya aja berapa? Kalau setelah dua jadi jadi 3. ya. bagus. Lanjut. Berapa? Hah? Lima. Lima atau enam? 5. Lima ya. Jangan ragu.
Benar, karena ini dijumlahkan dengan ini, terus di hasilnya di sini. Terus ini jadi 8, Dari 8 terus jadi jadi 13. 13. 13 13. ya. Ingat ya, ini tolong diingat yang 13. Fibonacci ini ya, polanya seperti itu. Fibonacci itu adalah dia menjumlahkan dua bilangan di sebelah kirinya. Dua bilangan yang paling berdekatan di sebelah kirinya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Maju terus? Ya. Maju terus. Ya, Oke, lanjut. Nomor 12 ini. Benar ya dua-duanya. Sama ya kayak yang tadi ya. Jawabannya apa? ya. Eh, Jawabannya 5. Berapa? Berapa? Jawabannya berapa? Gus? jawabannya 23. 23. Ya, sama ya. Tadi tapi ini nggak dikasih petunjuk aja kan. Kalau yang tadi kamarku kasih petunjuk dia Fibonacci, berarti harusnya udah ngerti polanya gimana. Ini kamarku nggak ngasih petunjuk, tapi kalian udah bisa paham ya, Lolek sama Agus. Bagus. Tinggal menjumlahkan 14 tambah 9 aja. Oke, ini juga dua-duanya benar, berarti masih ingat bilangan kuadrat ya. Ya, Oke, yang ini siapa yang benar? Ada yang benar nih? Ada yang bisa jelasin? Sama ya. Saya salah. Eh, Ini soal jebakan sih sebenarnya. ini Kamar- saya benar. Ini Lolek benar. salah. Ada yang tahu harusnya berapa? Tadi kita barusan udah Harusnya belajar. itu 34, 5, seterusnya 56. 34 dan 56. ya, 8, 13. Tunggu. Ya, 26. bener nggak? 34 dan 56. Ini sengaja soalnya agak agak ini. Sengaja ada penjebak sebenarnya ini. 13, 21 ya katanya ya. Ini kalau aku ambil yang dua belakang aja. Berarti selanjutnya ini kita jumlahin ya, karena dia tadi Fibonacci ya, Gus ya, sama Lolek ya. Ya. Ini jadi 34. Harusnya di sini berapa? Ini kita jumlahkan dengan ke sini kan? Ya. Jadinya berapa? Hmm? 50? 55. Berapa? 45. 55. Benar. Jadi jawaban ini 55. nggak ada. Jadi semua jawaban ini saya Kak Marmo sengaja salahin. Biar kalian tuh bisa mengkomen. Kak harusnya itu 55. Tadi harapannya kayak gitu. Oke? Oke. Oke. Ya. Tapi gampang ya. Pokoknya diingat ya, Fibonacci ini penting banget. Karena bakal selalu kepake. Nanti biasanya diujikan di tes-tes TKA kalau udah di kelas 6 juga rata-rata. Terakhir, nah ini. Ada satu yang, ini harusnya gimana nih jawabannya? Udah Ini saya dikasih, udah salah. dikasih. Soalnya tadi jawabannya mana, like? Salah. Ada hintnya. Kak Saya Marmo tadi, salah ada enggak? Agus jawabannya yang mana, Gus? Wah, Ini susah ya, termasuk susah ya? Atau bingung? Lolek sama Gus. bingung. Bingung. Ini bingung. Bingung ya. Karena dia tadi kalian mencoba apa dulu ini? Menjumlahkan juga nggak ketemu polanya ya. Hmm. Ya, Kayak gini kan, satu, naik satu. Nah, enaknya belajar pola itu dia nggak selalu pertambahan, nggak selalu pengurangan. Tapi dia ada pola-pola lain yang kita banyak pelajari di matematika. Awalnya kita mau coba gini, oh tambah 3 ini kak. Ini tambah berapa? Tambah 5 kak. Ini tambah 7 gitu ya. Ini tambah 9. Kalau ditebak ini sebenarnya tinggal tambah berapa nih? 3, 5, 7, 9. Udah ketemu loh polanya. tambah 11. Bagus. Tambah 11. Berarti jadi berapa di sini, Gus? 30? 36. 36. Terus lanjut lagi. Berarti di sini tambah berapa? Eh, tambah 13. 13. Berarti jadi berapa nih? 49. 49.
Berarti jawabannya yang mana? Yang C. C. Nah, ada juga, nah ini benar, polanya udah benar. Sebenarnya ada juga pola lain. Sebenarnya gini, satu ini adalah, nah Kak Marco sebenarnya kasih hint di sini, bilangan kuadrat. Ingat bilangan kuadrat, satu kuadrat sama dengan, ada yang ingat satu kuadrat satu, dua kuadrat Dan 4. empat, jangan dilupakan loh ini penting nih, tiga kuadrat, 6. 6. is, nah salah nih, berarti belum, 9, 9. 9. kenapa sembilan? Ini harus diulang lagi nih pelajaran kelas 3 tiga kali ini loh. 3. Nah, Kali 3. udah, empat kuadrat, jangan dilupain ya, 16. 16. 16, lima kuadrat, 25. 5. 25, 6 kuadrat, 30. 30. berapa? Eh, 36, 36. 36. Tiga, 36 ya, 7 kuadrat, 49. 49. 49. Nah ini, jadi dia sebenarnya udah ada polanya guys. Ini namanya bilangan kuadrat. Jadi yang benar itu adalah, kalau kita lihat polanya, ada nih, 1, Kayak 4, 9, 16, 25 gitu. Jadi selanjutnya itu adalah 36 dan 49. Jadi bisa menggunakan pola penjumlahan seperti ini, atau bisa menggunakan pola kuadrat seperti ini. Sampai sini, ada yang mau ditanya nggak? Paham, Tidak. paham atau Ya. hampa? Paham. Paham. Paham ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke ini ya. Kita mau lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kamu mau bahas juga tentang yang sama mereview dikit yang kemarin itu kita ada ingat nggak kemarin kita terakhir belajar apa? Yang baru kemarin banget loh, Jumat. Bola. Belajar Hmm, apa? Belajar apa? Belajar bola. Pola. Ada lagi selain itu? dengan apa namanya, penyusun angka. Betul. Kita kemarin menyusun angka ya. Habis itu kita mau lanjut ke materi selanjutnya. Cuma jangan sampai yang kemarin itu langsung dilupakan. Jadi nggak perlu ngasih dua soal aja, satu orang. Agus yang nomor satu, yang Lolek nomor dua. Jangan sampai dilupakan ya. Kita coba. Baru nanti sekalian kita bahas. Sama Marco kasih waktu 2 menit ya. Gampang nih harusnya nih. Ya. Ayo, silakan. Kalau yang udah selesai nanti langsung ngobrol, langsung bilang. Yang ini. Iya, ini bagian yang ini punya Agus, yang ini Oke. punya Lolek. Coba, berapa selisihnya? Eh, 7, 7, 9, 7, 9, 9, 4. Agus katanya 7994. Segini Agus. Ya. Oke, kita tunggu Lolek bentar. Yuk, 1 menit lagi. 87.400. 80, 87.400. Ya. Begini, Ya. kunci? Kunci C. ya jawabannya ya. Oke, mari kita cek. Kita mulai dari Agus dulu. Agus coba jelasin nanti kamu yang catat. 78.650. Kita pecah jadi berapa, Gus? Kita pecah jadi 8.000 dikurang 5. Oke, satu Dikurang dulu. 6. 8.000 kurang 6.000 kurang 6. coba. Kemarin gimana nih? Memecahnya jadi gimana? Masih ingat nggak? Ini baru hari H-1 nih. H+1.
Ya. Udah. Coba kita pecah dulu jadi gimana kemarin? Eh, 7-nya ya. posisinya di mana nih? 7, 8, 6, 50 Ya, berarti di puluhan ribu. puluhan ribu ya. Oke, Ya. berarti 7-nya berarti puluhan ribu. Berarti kita tulis Sedangkan jadi 70.000 gini ya kemarin ya. ya, ya, Terus 8-nya 8 ribuan. ribuan berarti ditulis 8 ribu. 8.000. Terus Eh, 6-nya Enamnya ratusan. ratusan ya. Ya. Ditulis 600. kosong kosong. Terus setelah ini 5-nya Limanya di puluhan. puluhan. Kita tulis 50. 50. Nolnya satuan. Nolnya Kita satuan tulis nol. 0. Oke, kita tulis 0 ya. Bentar. Nah, berarti selisih antara 8 dan 6 berarti apa? 8 dan 5. Berarti berapa selisihnya, Gus? 8.000 dan 8 dan 6. Tinggal kita tulis 8 itu kan tadi nilainya berapa, Gus? Ya, 8 ribu. 8.000 dikurang dengan 6. berapa? 600. 600. Hasilnya berapa? 7.400. 1.400. Bener nggak jawaban kamu sebelumnya? Salah. Salah. Salahnya tadi ini ya, dikira yang 6-nya satuan ya. Ya, Oke. Tapi udah ngerti di mana letak kesalahannya? dah. Dah. Oke. Sekarang kita lanjut lolek juga nih. Ayo, Lek. Gimana, Lek? Ya, 87. Gimana nih? 8-nya puluhan ribu. ya. Salah itu. Apa apa kita perbaiki. Berarti ini tulisnya apa? Pasrah. 80.000 ya, Lek. Ya, 80.000. Lanjut. Terus kita tulis berapa, Lek? tujuh, tujuh itu ribuan. Berarti ditulis 7.000. terus. Habis itu 400-an. Oke, ditulis. 400. Oke, terus 50-an. ditulis 50. 50. Terus Nol satuan. 0 satuan ditulis Nol. 0. Berarti selisihnya adalah Hmm, selisih 8 dan 5 adalah 79.000. berarti kita tuliskan ya. Tuliskan gini 80.000 gitu ya. 80.000 dikurang dengan 50. 50. Hasilnya adalah Hasilnya 950. berapa? 950. 79. 79 79.900. ribu. Eh, Barat. 9. Waduh, kita harus Eh, belajar kurang-kurang lagi nih tujuh berarti nih. 79.950. ratus lima puluh. Sorry. Jos, bener ya? Paham nggak? Ada yang bingung? Paham. Paham? Paham. Berarti ini kurang tenang nih. Kamarku kurang tenang. Harus nyoba satu kali lagi nih berarti. Coba masing-masing coba sekali lagi ya. Pokoknya ini harus harus bisa Ya, dulu. Ya. Biar jangan nih. Coba ya. Bentar. Biar kita lanjut nanti ke penjumlahan langsung. Mereview penjumlahan. Coba nanti selisih ini ya.
Agus tugasnya itu mencari selisih 7 dan 6 pada bilangan 7. Lolek selisih 5 dan 3 pada bilangan 56.430. Oke, yuk. Isiin titik dong. Oke. Nah, begini. Eh, 70 satu. 59.970. Oke, aku catat punya adalah. Lolek bilang berapa tadi? 49.970. 70. 49.970. Oke, Agus. Bentar. Eh, 69.400. 60 berapa? 69.400. 400. Mantap, dua-duanya udah bener ya. Jos, bagus. Ya, Jos ya, berarti udah paham ya. Kalau Agus ya. berarti tinggal mengurangkan berapa, Gus? Maka dapat Kurangin segitu. Pak 600. 70.000 ya, kurang 600 ya. Ya, ya. Kalau Lolek Ya, dapat 49.970 mengurangkan berapa tuh? Dengan mengurangkan berapa tadi? dengan mengurangkan 50.000 dengan 30. Jos, bagus. Berarti ini udah lulus ya. Ya. Kalau udah ketemu soal kayak gini nanti di soal-soal sekolah harusnya udah ini ya. Udah bisa ya, lulus. Oke? Kasih stiker Oke. dulu. Yuk kasih stiker jempol dulu. Mana stiker jempol kita? Kamu cari stiker. Nah, Jos. Oke. Oke, kita lanjut ke ini ya. Operasi hitung dasar kita review lagi. Ini harusnya di semester 1. Oke, thank you, Gus. Nah, ayo kita main short ini aja. Nah, short ini nanti kita mulai ngitung lagi. Ayo, kita udah masuk ke operasi hitung bilangan. Di sekolah pakai ini ya, susun ke bawah ya diajarinnya ya. Lalu pakai yang susun ke bawah juga ya? Dari belakang. Ya dari belakang yang ini, tapi diurutin disusun ke bawah gitu ya. Ya, Oke, Ya, oke. boleh nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja. Kalau kamarku lebih suka ini memecah-mecah gitu dia. Tapi nggak apa-apa. Coba kira-kira jawabannya berapa? Udah kita bahas nanti. Nanti boleh ini ya, Yang tunjukin di layarnya ya. Misalnya hasil hitungan ya, kalian gimana? Kamarku mau lihat. udah. Berapa? Kalau Lolek bilang jawabannya yang Jawabannya itu yang B.
Bola atau dodol? Bola. Bola. Oke, kunci ya. Lolek bilangnya bola. Agus, Apa? Yang bola juga. bola juga. Oke, coba lihat. Kamu mau lihat yang lolek dulu. Mau lihat hasil perhitungannya dulu. Coba ditampilin ke layarnya, Lek. Mau lihat dulu. Hai. Oh, ke ini zoom ya. Oke, Gimana nggak ya? apa-apa. Nggak ini ya. Oh, misalkan coba. Oh ya, ini udah mulai kelihatan tuh. Coba lihat bentar. Kurang ke tengah. Oh ya, benar. Udah melihat. Itu susun ke bawah ya. Susun ke bawah pakai cara susun ke bawah. Agus juga ya. Ya, Susun ke bawah. Ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya cara itu nggak apa-apa. Cara yang nggak benar. Cuma kalau kamarku biasanya pakai cara yang ini. Ya, yang sebenarnya lebih kurang sama. Cuma kadang itu, ini memang karena kebetulan jawabannya itu dia berdekatan ya. 82, 81 gitu ya. Kalau dilihat pilihannya. Sekarang itu kalau aku cuma ngambil yang ini dulu. Biasanya kadang ngambilnya dari yang paling depan dulu. 35-nya sama 66. Kita kan kemarin udah belajar posisi bilangan ya. Kan kalau menjumlahkan 00 di belakang itu gampang banget kan. Kamu kan bisa langsung tulis kayak gini. 35.000. Ambil yang dua belakangnya dulu. Tambah 46.000 gitu. Ini gampang nih ngitungnya. 46.000. 35 tambah 46 berarti sudah dapat di berapa nih? 81.000 gitu ya. ya, 81.000. Berarti sekarang tinggal menjumlahkan yang tiga di belakangnya itu. Kayaknya nggak apa-apa. Pakai cara ke bawah juga lebih apa namanya lebih cepat, lebih cepat juga. Tapi ya metode pemecahan ini juga banyak bakal berguna nanti kalau di kelas 6 belajar aljabar kayak gitu ya atau kelas 1 SMP. Berarti sisanya tinggal menjumlahkan 786 ditambah dengan 49 gitu ya. ya, 786 tambah 49 Ya. gitu. 786 gitu ya, tambah 49. Baru nanti hasilnya ini kita jumlahkan lagi dengan yang ini. Bisa kayak gitu ya. Kalau dia pakai pemecahan ya, memang, tapi kalau secara lebih cepat dia dia pakai yang eh, 30 langsung ke bawah itu ya. 35 786 ditambah 46 049. Kalian yang pakai langsung kayak gini kan? Yang ini ya. ya, Oke, nggak apa-apa Dema. Nanti gini, kalau ke depannya itu kalau misalkan pilihannya ini dia agak beda, misalkan ini 82, ada yang udah di 88 gitu ya. Kalian bisa coba pendekatan dari yang paling gedenya dulu, ambil dari 35 sampai 46-nya aja. Jadi kan dari 35 tambah 46 kita udah dapat 81 ribuan kan. Jadi nanti tinggal pilih gitu ya. Tapi jawabannya udah benar kok. Jawabannya yang B. Oke, ini perhitungan-perhitungan ini udah lancar ya. Udah oke. Lanjut ke kita coba ke next soal ya. Yang ini pengurangan. Ada yang bisa menghitung tanpa ini nggak? Tanpa menulis juga nggak apa-apa boleh lah ya mencoba. Tapi kalau menulis juga nggak apa-apa. 38257.
A, B, C, D. Susah. Ya. Hmm, kayaknya di Agus bilangnya dodol. Kayaknya nih, kurang yakin dia. Kenapa nggak yakin, Gus? nggak nyambung Ya, dekat-dekatan ya. oh, deket-deketan. Gak apa-apa. Itu nanti bakal kita tahu kepake insting-insting seperti itu ya. Selagi soalnya pilihan berganda, ketimbang tidak terjawab kan. Nolek? Hmm, Sabar. Oke. hmm, Berapa? Belum nemu? hmm. Saya rasa Masa? D itu Enggak, dah. enggak. Dodol ya. Oke, kita Ya. bahas pakai metode bersusun ya. Nah, pertama kita kan mengurangkan yang mana dulu nih? Kalau bersusun kan dia dari paling kanan ya, mengurangkannya ya. Iya nggak? Nanti kalau misalkan nggak setuju Ah, langsung langsung di ini ya, langsung dibuka. Nggak setuju Kak gitu, nggak apa-apa. Langsung disampaikan aja. Nah, 6 kurang 7 tidak bisa gitu kan. Terus alurnya kita pinjam 10 dari di sebelahnya. Gitu ya. Berarti jadi berapa di sini? Jadi 16 ya. Di sininya Ya. jadi 16. Oke, 16. Di sini jadi berapa? hmm, 4. 4. Berarti kita kurangkan 11 kurang 16 kurang 7 jadi 16 kurang 7. 9 ya. 9. Terus di sekarang gini, 4 dikurang 5 bisa nggak? pinjam keempat. Oke, pinjam lagi. Berarti di sini tinggal 3. 3, 3. Berarti di sini jadi 14 14. ya. Oke, 14 dikurang 5, 9. 9. Di sini berarti jadi Di 1. 1. Berarti terus lanjut. Pinjam ke 8. Ini 1. Pinjam ke 8 sini ya, dia ya. Ya, Berarti ini jadi 10 ya. 10. Oke, 2. jadi di sini jadi 2. Oke, terus di sini jadi 5. 7 ya. 7, 7. 7 dikurang 3 jadi 4. 4. 4. Oke, Apa tuh? 42199. Berarti jawabannya adalah D. yang D. E. Oke. Nah, E. kamu kok tetap mau menggunakan prinsip yang ini dulu. Misalkan kita mau bikin dulu yang 80 80 456 ini ya.
Sebenarnya gini, bisa pakai metode lain juga. Ini sebenarnya bisa digunakan. Kan 8456 ini, 80, tunggu, biar tulisan biar lebih rapi. Bentar ya, sebentar. 8456 gitu ya. Kita mau coba pakai metode memecah lagi, kayak yang kita pelajari penamaan bilangan. Kelihatan ya, 8456. Ini kan kalau kita lihat bisa kita buat jadi dari 80.000 ditambah dengan 456. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ah, Nggak bisa ya. Udah. Sebenarnya, nah, bisa kayak gitu. Bisa kayak gini. Atau mau yang cara lama tadi juga sebenarnya bisa 80.000 tambah 400 tambah 50 tambah 6 bisa ya. Kita mau pecah kayak gitu juga nggak apa-apa. Cuma kalau pecahnya itu jadi tiga aja. Jadi dua bagian. Terus yang ini kita pecah juga 38. Berarti kalau dipecah jadi dua bagian berapa tuh? tiga Ada yang puluh bisa? ribu tiga puluh 30, ribu, 30.000. Enggak. eh, Jadi 30.000, eh, 30, 38. 38.000. 38.000, Betul. Kamu pakai yang ini aja. 38.000 dua ditambah dengan puluh lima tujuh. Ditambah 257. 257. Nah, terus kita ini kita kurangkan, kita bisa fokus nih, 80.000-nya kita kurangkan aja. Kita mau kurangkan nih, ya kan? Kita kurangkan keduanya, ya udah, tinggal kita kurangkan aja 80.000 dikurang 38.000. Ini kan lebih gampang kan? Dapat nih berapa? 42.000 kan? Ya, Ya, 40.000. Terus kita tambah sama pengurangan hasil 25456 dikurang 257. Berapa? 199. Terus nanti berarti ketemu hasilnya adalah 42.199. Bisa di breakdown itu juga bisa. Kalau kalian mau breakdown lagi 456-nya jadi dua nggak masalah. Oke? oke. oke. Jadi terserah mau pakai yang mana, pakai metode ke bawah juga yang lebih yang lebih cepat boleh. Tapi jangan lupa kalau misalkan ketemu ini juga bisa di break dipecah kayak gini, dibuat dipecah-pecah lagi dia ke dalam bentuk puluhan, puluh ribuan itu bakal sangat membantu juga. Nanti kalau aku apa namanya tunjukkan gimana penggunaannya di perkalian juga nanti ya. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, coba kita ke perkalian. Perkalian udah belajar juga kan? Nah, Udah. Nah, mau kita lihat gimana sih kalian mengerjakan perkalian. Apakah bisa? Coba. Ini pakai metode ke bawah juga. ya, Ya. Waduh, panjang ya. Kalau mengkalikan dengan 49 susah, boleh make gini. 49 itu di breakdown jadi 50 kurang satu. Kita mau bahas bareng atau mau dikerjain dulu? Kerjain. Oh, jain. kerjain. Bagus. Berarti ada semangat cobanya nih. Bagus, bagus.
Eh, ya. Oh, iya sih. Kata, kata, bukan. Oh, ini. Udah dapat. Udah. Udah. A. Hmm, Yang A. saya B. Mic-nya mati, mic-nya. Mati. Lah, mic-nya D. Astaga, suaraku masih ke mute ya. Sorry, 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 sorry. Aduh, ini nih, kalau kalian di sekolah misalkan 15 kali 6, ini biasanya gimana? Pakai yang ini ya, 6 kali 5, 33 ya disimpan gitu ya. Ya, Oke, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi gini, kalau menurutku biasanya kayak gini. Kita kalau misalkan kalau kalian ya berkali-kali, kan gampang banget ya berkali 5 kali 10 gitu, 6 kali 10 hafal nggak? Siapa yang belum hafal sekali-kali 1 sampai kali-kali 10 di sini? Ada yang belum nggak? saya sudah. Sudah, Udah. bagus sudah ya. Kalau Ya. sebenarnya kan gini, 10 kali 9 berapa? 10 kali 9, 90. Nah, 7 kali 10, 10 kali 10, 70. 11 kali 10, 11 kali 10, 10. ya. 10. Ibaratnya kan kita tinggal nambahin nol di belakangnya sejumlah jumlahnya kan, sejumlah berapa nolnya gitu kan, Ya, ya kan? Kalau 100 kali 12, Kali 12. 1200. nah ya tinggal nambahin nol. Nah, kita juga sama kalau mau mengalihkan seperti ini kita bisa bikin kayak gitu, tapi kita pecah. Nah, 15 ini kamu aku bikin dalam bentuk 10, ada 10 gitu ya. Tambah dengan 5. Bisa gitu segini nggak? dah. Bisa ya. Terus kita kali sama 6. Oke? Hmm. Sampai sini ada yang bingung? Ya. Nggak. Nah, Ya, kemudian gini, setelah itu baru kita kalikan dia masing-masing. 10 kita kalikan dengan yang 6. Oke, ini kita kali dengan ini, terus hasilnya ini juga kita kali dengan ini. Oke? Jadi dia lebih sederhana. Berarti gini, jadi 10.
dikali dengan masing-masing dikali dengan 6. 6. Terus ditambah ya. Tandanya kan di sini Ya. kita ngikut tanda acuannya yang ini ya, yang di dalam ini ya. Ya. Ditambah dengan 5 Dengan dikali 5 Kali dikali 6. 6. 6. Oke. Berarti jawabannya adalah kalau kita ini kita susun jadi berapa? 60 ya, gampang kan? 60 90, tambah 90, 30. 90. Nah, 90 90. gitu ya. Oke. Bagaimana dengan jika kita menggunakan dia itu tetap 15 kali 6, tapi kita bikin seperti dia model pengurangan. Kita ambil bilangan yang terbesar dari 15, tapi nanti supaya 15 dia kita kurangkan. Yang kelipatan yang ada akhirannya 0. Berarti 15 paling dekat ke 20 ya. Ya. Supaya 15 kita kurang dengan Kurang dengan 5 ya. Karena kan 20 kurang 5, ya. 15. Baru kita kali 6. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kenapa jadi Enggak. 20 kurang 5 gitu? Masih ngerti, masih sini masih bisa ngikutin ya. Ya. Oke, kalau nanti kalau kecepatan nggak apa-apa disampaikan aja. Nanti kita ulang lagi. Berarti ini sama juga. Kita kalikan masing-masing. Kali 6, terus tandanya tambah atau kurang? Hmm, eh, Tandanya akan selalu mengikut kurang, dengan yang ini. Kalau ini tadi di dalam kurungnya ini dia tambah, dia akan kurang. tambah. Kurang ya. Kurang. Kurang dengan berapa? 5 6. kali 6. 5 kali 6. 6 kali 6. Berarti jawabannya ini berapa? 20 kali 6, gampang kan? 20 Tinggal kita kali kalikan aja. 6. Ya. Tinggal kita kalikan aja, kita tulis dulu nolnya 1, terus kita 120. kali 120. Dikurang dengan 30. Hasilnya adalah 90. sama ya. Ya. Nah gitu. Jadi kalian bisa menggunakan memodifikasi yang 15 ini menjadi penjumlahan 10 dengan 5, atau 15 ini juga dimodifikasi dengan 20 dikurang 5. Oke? Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak. Nah, nah, gimana kalau misalkan Kak bingung gini, gimana kalau 99 dikali dengan 8? Kan ribet ya kalau misalkan kita ini kan bikin kali ke bawah itu juga ribet gitu kan. Ya udah, Ya. kita ubah aja dia kayak perkalian ke 99 dekat ke berapa sih? Ke 100 gitu ya. 100. Ya. Supaya dia 99 berarti kita kurang Kurang 1. 1. Bagus. Terus kita kalikan dengan 8. 8. Oke, tinggal kita mainkan. Berapa nih? Berarti 100 dikali 100 dengan dikali 8. 8 Oke. tambah 1 kali 8. Tambah atau kurang? Ingat, tandanya Oh di ya, sini kurang, adalah kurang, kurang. kurang. Kurang gitu. Kurang dengan 1 dikali 1 kali 8. 8. Dapatlah hasilnya. Nah, 100 kali 8 gampang ya. 800 Ya. dikurang dengan 8. 8. Hasilnya adalah 790. 792. 992. Ya, 792 gitu. Nangkap ya? Angkat. Oke. Sekarang gimana kalau yang bagian ini mengerjakan yang bagian ini tadi ya? Ya, sebentar. Nah, ini masih perkalian dengan 2 digit ya. Gimana kalau misalkan perkaliannya itu dia menggunakan perkalian 2 digit dengan 2 digit? Ya, 15 dikali dengan 15. Nah, ini juga sama gitu ya. Kalau kita menggunakan 15 kali 15 seperti ini, kita juga bisa membuat dia menjadi 2 kali bilangan gitu ya. Penjumlah perkalian 2 ini, 2 digit. Sorry, tambah 5 ya berarti ya. Ya. Terus kita kalikan dengan sama, 10 ditambah 5. Kenapa? Nah, oke. Ini juga sama, cuma kalau dia udah perkalian dengan 2 digit seperti ini, kita harus mengalihkan masing-masing. Jadi kita kalikan, ini belum bergerak ya, udah bergerak ya screen ya. Bentar. Jadi gini, kita kalikan setiap suku ruasnya. Jadi 10 ini guys, kita kalikan dulu dengan 10-nya, terus
kita kalikan juga di ini dengan ini. Ini kita kalikan dengan ini. 5 juga kita kalikan dengan 5. Oke? Oke. Berarti gini. Berarti 10 kita kalikan dulu dengan berapa? 10 dikali 10. Oke. dengan 10 Terus ingat, kita ngikutin Tambah tanda yang tandanya kita ikutin dengan yang kita kalikan gitu ya. 10 dikali tambah dengan 10 dikali dengan 5. 5. Terus tambah lagi 5 kali dikalikan 5 dengan. dikali dengan 5. Nah, ingat, 5-nya kita kalikan dulu dengan si 10 yang di awal. Yang ini. Oke ya. 5 kali dengan 10. Baru 5 dikali dengan 5. 5. Sampai sini ada yang bingung nggak? Oh, Nggak ya. Ini namanya ada metode namanya perkalian aljabar. Nah, di sini kita tahu berarti 10 kali 10 berapa? Gampang ya. 100 plus 50 plus 50 plus berapa? 25, 25. Berarti ketemu hasilnya 225. 225. Oke. Ini menggunakan metode, kalau menggunakan metode yang apa? Penyusunan ke bawah juga bisa ya. Nggak masalah. ya. Yang penting ingat sifat ini ya. Kalau misalkan perkalian, kalau kita bikin seperti ini, kita pecah, kita kalikan setiap ruasnya. Nah, Kayak sekarang 15 derajat. kenapa? 15 derajat. 15 kuadrat. Derajat. Eh, Ya, derajat kayak sudut. kayak bulatan kecil deh. Gimana tuh? Boleh di ini nggak? Ditulisin nggak, Gus? Kalau aku pengen tahu juga. Kayak Gimana, Gus? 15 kali 15 tuh. Ah, ah, ah. Ada 16 derajat juga. 16 kali 16 gitu. Ya, Itu kuadrat namanya. Kalau oh derajat itu kuadrat. sudut, ya kuadrat. Ini kan. Ini 15 kali 15 itu kan sama dengan 15. Wah, Ini kan kuadrat kan. Ya, ya. Nah, ya. ada kuadrat. Ah, ya, ya. Ya. Oke, kita mau jawab soal yang tadi itu kan. Kita juga sebenarnya bisa menggunakan metode itu. Nah, boleh 1736 kita mau kali dengan berapa katanya? 49 ya. Ya. Boleh. Kita bisa pecah jadi ada yang boleh kalau mau langsung juga boleh 1736. Kayaknya lebih gampang. Aku mau ngubah yang ini deh yang 49 jadi 50 kurang satu boleh. Saya B. Oke. Nah, ada juga misalkan gini. Aku 1736 kali 49 ini mau ubah dulu jadi 1700 tambah 36 baru dikali sama 50 kurang satu. Ada yang bisa kayak gini. Oke, kayaknya lebih gampang kita pakai yang metode satu ini ya. Kayaknya kita bikin yang ini dulu. Oke, berarti ini sama dengan berapa? 1736 kali berapa? Kali 50 ya. Terus tandanya kurang atau tambah? Hmm, Apa? kurang Kurang 1736 dikali Kali 1. satu. satu. Betul. Nah, berarti ini sama apa? Oke, nolnya kita tulis dulu paling belakang. Terus kita kalikan dari belakang juga. 5 kali 6, 30 gitu ya. Berarti ini berapa nih? 18, Khusus kulit blok base. Kulit 6, segini ya. Terus kita kurangkan dengan 1736. Hasilnya adalah berapa ketemunya? 85064 ya. Ya, betul. Betul, 85064. Wow. Agus tadi yang mana ID yang ini Gus? Coba kamu kau lihat dulu Gus, tunjukin ini ya Gus. Pengen lihat dulu. Kayaknya cuma ada tipe dikit aja tadi. Beda 4 Kurang sama dikit. 5. Kenapa? Tuh. Kurang dikit.
Oh itu bentar. Ya, kita tahan gitu ya. 5. Udah bener sih kalau perkalian itu. 5 4 8. Yang tunggu ya. 4 5 4. Yang mana tuh yang satu? 6 5 6 1 4 5. Coba-coba ya kita pakai yang itu. Sebentar. Oke, berapa? 1736 kali 39. Berapa ini? Gus, 4 ya. Ya, Kita simpan 5. Terus kita kalikan 9 kali 3, 27. Tambah 5, 32 ya. ya. 2, kita simpan 3. Baru 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 kita 9 kalikan kali dengan 7. 63 ya. Terus tadi kita Ya, masih simpan 3, berarti jadi 66 ya. ya. 6, kita simpan 6. Terus Terus 9 kali 1 ditambah 6. 15 ya. Ya, Oke, lanjut. Lo like berapa like? Lanjut yang mana like? Kita kalikan like. 4 kali 6 berarti ya sekarang ya. Ya. 4 kali 6 berapa? 4 kali 6, 24. Tulis 4. 2. Oke, terus 4 kali, habis itu 5 dikali 4 sama dengan, 5 dikali 4. ya, karena ditambah 2. Bentar. Kan tadi kita mengalihkan 4 dikali 6 ini ya. 4 kali 6, 24. 4, 2-nya kita tulis. baru 4 kali 3. Baru 4 dikali 3 ya. 4 kali 3, 12. Tambah 2, 14 ya. Ya, Oh ya, satunya kita simpan. Baru 4 kali 7 ya. Kita kalikan 4 kali 7. 28 tambah 1. 29 ya. 2-nya ya. kita tulis. Terus 4 kali 1, 4 tambah 2 jadi 6. Tambah. Terus kita Jumlah. tambah. Dijumlahkan. Oke, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 6, 10, harus, heeh, hmm, satunya eh, tulis 4, ingat 1. 15, 5, 6, 15 ya. 5 ya, Terus kita satu sini jadi sama 8 ya. 8. Oke, 85064. Ini tinggal latihan ya. Perkali-kalian itu Ya, harus dikalikan. Nggak apa-apa. Kalian mau pakai metode yang bersusun atau menggunakan metode yang dipecah tadi. Kalau kamu aku memang lebih suka itu memecah. Karena itu mengajarkan yang lebih simpel. Kalau yang itu kan menggunakan metode ini ya, hitung-hitungan. Ya nggak masalah. Yang mana yang lebih cepat menurut kalian. Tapi kalau misalkan dia pakai metode perkalian dua itu harus memang lebih rutin latihannya. Oke. Pembagian ada yang masih masalah dengan pembagian? Masih. Masih? ya, masih. Oke, kita coba pakai metode yang itu ya. Kamu aku bikin dulu sebentar. 93720 ya. 93720. 93720 dibagi dengan Kamarku 5. jam berapa di sana? Ini tinggal 1 menit lagi. Oh, Bentar ya. Kita kelarin pembagian dulu biar kita besok bisa nge-review yang KPK. Udah lebih. Ini hari minggu depan. Hari Jumat. Jumat lagi ya. Jumat. Oke, bentar. Mana sih? Bentar ya. Oke, 93720 ya tadi ya. Ya. Oke, kita kerjain. Sorry. 93720 dibagi berapa tadi? Katanya like
Ya. dibagi dengan 15. 12. Gini ya biasanya ya. Ya. Oke, kita mulai dari sebelah kanan. Kanan nggak sih atau kiri ya? Lupa. Kiri, kiri. Kiri, kiri ya. Kanan. Kiri, kiri. Kiri, kiri. Nah, 9. 9, kita mulai dari 9 dulu. 9 dibagi 15 bisa nggak? Eh, enggak. Nggak bisa. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Nggak bisa ya, 9 ya. Ya. Berarti kita tulis 0. Terus kita bikin di sini jadi 0 kali 15, 0. Terus kita kurangkan. Terus kita bikin 93. Gini kan? Nah, Ya. 93 bagi 15 bisa berapa? Menanya Lolek dulu. Berapa like? 93 bagi 15. Dan 3 bagi 15. Mm-mm. Bisa berapa? Saya rasa itu nggak bisa. Bisa, tapi dia bersisa nanti. Bisa, bisa. Yang dekatnya. Betul, yang dekatnya like. Yang mendekatinya. Mm-mm. Berarti apa ya? 15. 15 kali 1, 15. 15 kali 2, 30. 15 kali 3, 90, 90. 90. Oke, berarti ini berapa nih? 93 bagi 15 bisa berapa? Berapa ya? Se- 15, 30, 45. Kita tambah-tambah 15 ya. Terus 60, 75, 7, 7 90. kayak. Tunggu, 1, 2, 90. 3, 4, 6, 6, 5, 6. 6 ya. Bisa 6, 6. 6. 6. Oke. 6 kali 15 jadi di sini berapa tulisnya? 90 ya. Terus kita kurang. Berarti sisa berapa? 3. 3. Di sini jadi Ya, baru turunin ngambil lagi jadi 7. 7. Oke, bisa berapa nih? 2, 2. 2. 30. Oke. 2 kali 15 30. Nanti kalau nggak bingung, kalau bingung di info lo ya. Biar kita ulang Ya, lagi. Ini. Berarti di sini jadi baru 7. Ya, diturunin 7. 2. Aduh, saya banget bentar ya. 7 dikurangin 7. 7 diturunin 2. 7 diturunin 2. Oke, ini turun ya. Nangkap ngikutin ya, Lek? Ya. Hmm, Lelek masih ngikutin? agak bingung sedikit. Di mana yang bingungnya tadi? Biar kamu ulung. Saat dikurangin itu. Dikurangin. Nah, jadi kalau Ya. kita mau membuat pembagian ini, kita mulai dari yang kiri dulu. Yang angka dari paling kiri. Misalkan gini, 9. Di sini. Ini 9 ya. Tak mau tandai. 9 gini ya. Nah, 9 bagi 15 itu kan dia nggak bisa karena 9 lebih kecil ya. Oke. Jadi kita bikin dulu dia di atasnya 0 karena dia belum ada yang bisa dihasilkan dari pembagiannya. Nah, 0 kita kalikan lagi dengan ini. 0 dengan 15 dikalikan kan 0 gitu ya. Terus 9-nya kita turunkan, kita kurangkan, ketemulah 93. Ini kita turunkan, 3-nya juga kita turunkan jadi 93. Nah, selanjutnya 93 ini kita bagi juga dengan 15. 93 lebih besar dari 15 nggak? Hmm, Lebih besar ya. ya, kan 93. Nah, 93 dibagi 15 itu dia bisa mendekati 6. Karena 6 kali 15 dia 90. Kalau kita bikin 7 dia udah lebih daripada 93. Ya. Oke, nah kemudian kita kurangkan. Ya, kalau perkalian dia kan di jumlah ya. Kalau pembagian dia dikurang. Nah, 93 kita kurang dengan hasil kali 6 dengan 15 tadi 90. Dapatlah dia 3. Nah, kita turunkan lagi nih 7-nya ke bawah. Oke. Sekarang Ya. ke 37 kita bagikan dengan 15. Bisa berapa? 37 bagi 15. Ya, ya. Ulang, Bisa ulang, berapa? ulang. Agak
Ulang, coba ulang. Kita ulang lagi ya. Bentar. 93, 720. Sebentar. Kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari awal ya. Sebentar ya. Agak over dikit. 93, 720 bagi dengan 15. Oke, kita mulai dari mana tadi? Like. Kita mulai dari yang paling kiri ya. Angka yang pertama dari paling kiri. Oke. 9 dari 15 itu kan dia tidak bisa karena 9-nya lebih kecil ya. Oke, berarti kita tulis di sini 0 karena dia nggak bisa dihasilkan hasil perkaliannya. Nah, setelah kita tulis 0 ini kita ke angka di atas ini, angka yang udah kita tulis di sini, yang 0 ini kita kalikan dengan di yang bilangan yang di sini. Oke? Ya. Masih bisa ngikutin? Masih bisa ngikutin sampai ini? Bisa. Oke. Berarti 0 kali 15 hasilnya adalah Nol. 0. Selanjutnya kita kurang. Ingat, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Nah, berarti kita turunin 9 kan? Ya. Nah, sekarang kita turunin lagi nih satu yang di sebelah kanannya dia. Kita mulai 3. Oke? Ya. Nah, Oke. sekarang kita membagikan 93 dengan 15. Bisa berapa? 90. 90. Hasilnya berapa kalau 93 dibagi 15? 6. Bisa 6 ya tadi. Oke, kita tulis bisa 6 nih. Dan Ya. 6 kali, kita kalikan lagi kan 6-nya ke sini. Berapa 6 kali 15? 90. 90. Oke, lanjut. Kalau udah dapat, kita kurang lagi. Sisanya berapa? Sisanya itu 93 oh, dikurang nih. Ini kan 0. 3 kurangin kan ya. 3 nih. Ini 0 ya. Oke, berarti kita bisa Sisanya turunin lagi 3. nih. 7. Nah, sekarang kita 7. mau 37 kita bagikan dengan 15. Berapa? 37 bagi 15. 37 bagi 15. Mm-mm. Hmm, hmm, Yang dekatnya Betul. Kita pasti mencari selalu yang lebih dekat. Kalau dia misalkan yang lebih dekat. itu ya 30. 30. Hasilnya berapa? Berapa? 37 bagi 15 itu Wah. bisa 2 ya. Wah, 2. Terus 2 kali 15 kita bikin 30. ya. Terus kita kurangkan. Terus dapatlah ini sisa 7 ya. Sisa 7. Oke. Ini kita Turunin turunkan lagi nih. 2. Turunin 2. Bisa berapa? Bisa apa namanya itu? 55. 5 5. Kita tulis Lewat 5. bukan bukan bukan. Eh apa namanya itu? 60 ya. Bukan. 55. 5. Ini. Kamu tulis 5. Ya. Benar nggak? 5 kali 15 berapa? 5 kali 15. Hmm, 15. 75. 60. 60. 60. Salah. Kurang tepat. 75. 75. Padahal kita cuma punya 72. Berlebih kan? Oh, Nah, iya. berarti dia nggak udah lebih. Kalau dia lebih kita nggak bisa bikin 5 guys. Berarti kita bikin yang paling dekat. Berapa tadi? 4 ya. Karena 4 kali 15 itu 60. Kita kurangkan. Di sini 2 kurang 0, 2. 7 kurang 6, 1. Oke? Nah, terakhir kita turunkan Ya. yang belum ada diturunkan, 0. 20. 120 dibagi dengan Eh, 15. Berapa? Sabar, sabar. Itu Gini, apa namanya itu? 115.
115. Ya. Bisa berapa tuh? Eh, 8 atau 8. 9. Coba 8. 8 kali 15. Kalau pakai metode yang perkalian biasa, 8 kali 5, 0, 4. 8 kali 1, 8 tambah 4, 120. 120 ya. Ya, 8. Berarti 120 ini nanti, kita lanjut sini, 120 kita kurang dengan 120 ya. 0, udah habis. Berarti inilah hasilnya. Hasil pembagian itu adalah yang di atas ini. Nah, Oke. hasilnya adalah berapa? 6, 6. 6.248. Ya, nolnya biasa 8. nggak disebutin ya. Kalau di depannya nggak perlu disebutin. Tapi secara pro Arduino itu hasilnya kayak gini. Jadi dia cuma hasilnya adalah 6248. Ini di next pertemuan perlu Kak Marco ulangin ajarin pembagian Udah lagi. Nanti paham. kita mulai. Hah? Lolek kurang paham. Udah paham. Sudah paham atau Tidak, kurang paham? maksudnya udah paham. Oh, udah paham ya. Berarti kita besok ini udah bisa lanjut ini ya ke materi KPK ya. Sudah. Oke. Ya. Atau ada yang mau request materi nggak? Ikut jalan aja ya sesuai ini ya. Aman semua? Aman. Oke, kasih waktu 3 menit Man, kira-kira. Agus belajar apa hari ini, Gus? Belajar apa namanya itu? Pembagian. Gimana tuh? Menghitung pembagian. Ada lagi? Yang susah apa? Yang mudah apa? Kalau dari yang pelajaran hari Eh, ini. yang susah. Yang susah sih. Semuanya gampang. Wih, mantap. Udah bisa ya berarti ya. Ya. Pola bilangan? Kalau bilangan. Ya, itu lumayan susah ya. Yang susah tadi yang ini, yang Fibonacci ya. Ya. Tapi udah ingat kan yang Fibonacci tadi itu apa? Ya. Ya. Apa tuh? Apa tuh Fibonacci? Kayak pola. Misalnya. Ya, nggak eh, apa-apa dipakai contoh biar lebih ingat. kayak kayak satu, dua, dua, tiga, lima. Mm-mm. Baru 3 ditambah 5 8. Jawab, bagus. Dia menjumlahkan dengan dua bilangan yang di sebelahnya ya. Ya. Oke. Oke, thank you Gus. Berarti ini ya, Ya. udah nangkep ya. Tadi juga Ya. perkalian juga udah ngerti ya. Kita mau pisah, mau perkalian ke penyusun ke bawah boleh. Tapi kalau mau memecah dia juga, misalkan 15 kita pecah dari 10 tambah 5, 20 kurang 5, mana yang lebih cepat, itu juga bisa. Lolek belajar apa hari ini, Lolek? pembagian dengan sedikit pola. Pola. Yang susah mana, yang gampang mana, dan yang Yang paling seru yang susah mana? itu lumayan itu pembagian sih. Pembagian ya, Dan masih yang lain mudah. mudah. Ya, berarti yang pembagiannya perlu nanti di ini ya. Kita ulangi lagi ya, sedikit lah Ya, pembagiannya. Oke, siap-siap. Pembagian nanti next pertemuan boleh kita ulangi dikit. Nanti mungkin eh hari apa Jumat ya, sesuai sama perguruan jadwal nanti. Yang tadi juga. Oke, guys, itu boleh di login dulu ya yang di ini, di Algonovanya boleh login juga. Nanti diisi feedbacknya itu ya. Ya. Nanti boleh di sekalian diisi. Lolek juga udah tahu kan cara ngisinya kan? yang gimana? Yang di link yang kemarin, yang LMS Algonova itu. Di misal. Bentar. Yang ini tak Marco kirimkan ini ya, di yang login pakai akun sama password itu. Marco kirim di chat. Oh, iya, udah. Udah diisi. Maksudnya, Itu nanti setiap kita pertemuan nanti dibuka sambil kita Zoom, itu sambil dibuka, nanti kita ngisi Lolek nanti sama Agus ngisi feedbacknya. Kayak seperti yang kemarin.
Agus sudah isi, Gus. Ya, Oh, Agus sudah? feedbacknya. Iya, feedbacknya. Eh, Udah tanya dulu ya. Kenapa? Kita tanya dulu. Tanya, mau nanya. Ya, Boleh, boleh. Agus mau bertanya atau gimana? Kamarku bingung nih. Oh ini nih. Oh Lolek tadi belum ini ya, belum belum login kayaknya tadi. Jadi kebacanya kita nggak masuk sama Lolek. Nggak apa-apa. Nanti boleh diisi dulu ya Lolek ya di link itu ya yang Kak Marco kirim. belum Kak Makro. Mar Oh yang nanti aja, nanti boleh diisi kok. Tapi masih tahu username passwordnya kan? eh, Hmm. Masih ingat nggak username passwordnya? Kalau nggak nanti minta ke Kak Marco aja. Nggak kasih. Hmm. Ingat sih. Masih ingat ya? Oke oke. Sip. Nanti boleh Fokus ya. diisi yang kayak kemarin ya Lolek ya. Ya. Oke siap. Yang password yang kasih itu. Iya yang dikasih tuh. Oh, oke. Siap. Oke ya. Agus ada pertanyaan lagi? Kalau nggak kita kiri hari ini. Oh, nanti kok udah diisi nanti. Siap-siap. Aman-aman.